Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menunjukkan sedikit simulasi dari aplikasi yang sudah saya buat. Sebelum kita mulai, pertama-tama saya akan menunjukkan beberapa aplikasi pendukung yang saya gunakan dalam proses pembuatan aplikasi ini. Yang pertama, untuk laporannya saya desain menggunakan Jasper Soft Studio. Lalu database-nya saya menggunakan MySQL yang saya akses melalui aplikasi SAMP. Lalu kita akan lanjut ke simulasi aplikasinya. Oke, untuk masuk ke dalam aplikasinya, kita harus login terlebih dahulu. Kita akan langsung login. Jika ingin melihat password yang kita masukkan, kita bisa centang show password ini. Langsung bisa kita masukkan. Lalu klik tombol masuk. Kita sudah masuk ke menu utama dari aplikasinya. Sebelum kita lanjut, saya akan sedikit menjelaskan mengenai layout dari aplikasinya. Di sini ada 4 bagian. Itu ada header, ada sidebar. Untuk navigasi, saya menyimpan semua menu untuk navigasi antara halamannya di sidebar ini. Kira seperti ini. Lalu ada form untuk pengisian datanya. Lalu ada tabel untuk menampilkan datanya. Dan ada text field untuk mencari data yang kita inginkan. Kita akan langsung coba untuk menambahkan data ke halaman ini, yaitu bagian data kelas. Kita akan berikan satu contoh. Kita akan masukkan sebuah data. Kita bisa klik di sini, langsung nama wali kelas. Misalnya kita masukkan mungkin Maria. Terus nama kelasnya mungkin kita kasih saja 1C. ID kelasnya tidak perlu dimasukkan, nanti di-create secara otomatis. Lalu kita bisa klik tombol save dan data berhasil disimpan. Kira-kira seperti ini. Kita juga bisa mengedit datanya tentunya. Bisa kita rubah misalnya dari 1C ke 1D. Lalu bisa kita edit. Dan datanya langsung berubah. Nama kelasnya ke 1D. Tentunya kita bisa delete juga datanya. Seperti ini. Nah, data kelas berhasil terhapus. Kita juga bisa coba untuk mencari data. Misalnya kita cari Ayu Ningtyas. Misalnya langsung muncul. Kira-kira seperti itu. Lalu kita akan lihat bagian siswa untuk input data siswa di master siswa. Seperti tadi, hal yang sama juga bisa kita lakukan. Kita bisa menyimpan data siswa baru atau mengedit data yang sudah ada di tabel data siswa ini. Kita akan mencoba memasukkan nama siswa yang baru. Misalnya Doni. Ngisnya sembarangan saja dulu.
Terus kelasnya boleh silakan 1A, nama orang tuanya Mariadi misalnya. Nomor teleponnya juga kita masukkan sembarangan dulu. Alamatnya Jakarta. Lalu bisa kita simpan. Dan data berhasil tersimpan. Kira-kira seperti itu. Kita juga bisa seperti yang tadi mengedit data. Kita akan edit, misalnya kita ganti kelasnya dari 1A ke 1B. Kita langsung bisa diedit seperti itu. Datanya sudah berubah. Kita bisa cari juga data yang kita inginkan. Saya Doni, datanya langsung tampil di tabel. Kita juga tentu bisa menghapus data dari tabel. Kita klik data yang kita ingin untuk dihapus, langsung klik hapus, dan data berhasil dihapus. Lalu kita lanjut ke menu master biaya. Sama seperti tadi, ini digunakan untuk data biaya SPP untuk tiap kelas. Saya tidak usah tunjukkan bagaimana ini bisa diedit karena pada dasarnya ini sama seperti master data sebelumnya, seperti data siswa dan kelas, bisa ditambahkan atau diedit, atau mungkin bisa dihapus juga. Lalu kita ke user. Nah, ini digunakan untuk menginput data user atau data pengguna yang bisa mengakses aplikasi ini. Kita akan coba masukkan satu data. Misalnya kita masukkan Andi. Namanya Andi dengan username yang sama. Passwordnya. Terus kita pilih role-nya, dia admin atau bendahara. Kalau dipilih admin, dia bisa mengakses menu user ini. Kalau role-nya bendahara, dia hanya bisa mengakses semua menu selain menu ini, master user. Kita akan masukkan data role-nya jadi admin. Lalu simpan. Data berhasil dimasukkan. Jadi username dengan nama Andi ini bisa masuk ke aplikasinya sebagai admin, dan dia punya hak akses seluruh menu untuk aplikasi ini. Kira-kira seperti itu. Lalu kita lanjut ke transaksi. Transaksi ada 3 menu, 3 submenu, yaitu pembayaran SPP, pembayaran lain-lain, dan tunggakan. Kita akan mulai dari pembayaran SPP terlebih dahulu. Nah, di sini kita bisa masukkan data pembayaran, contoh data pembayaran. Kita cari nama siswa di sini. Klik button cari ini, kita bisa cari siswa siapa yang ingin membayar misalnya. Misalnya kita pilih Louis Jensen. Pilih, data langsung muncul di formnya. Lalu masukkan tahun pembayaran, misalnya 2025. Bulan Desember misalnya. Jumlah bayarnya misalnya 500.000. Tanggal bayarnya 2025. Bulan 12 tanggal 30. Lalu bisa kita langsung simpan. Lalu notifikasi dari sistem akan menunjukkan apa kita ingin mencetak kwitansi atau hanya simpan datanya saja. Kita akan coba cetak kwitansinya. Ini dia kwitansinya, bisa langsung kita simpan secara lokal.
Namanya kwitansi bisa kita simpan dalam bentuk PDF, docx, XML, dan CSV, dan lain sebagainya. Kita akan simpan ke PDF. Lalu kwitansi sudah tersimpan. Selanjutnya kita juga bisa langsung pilih siswa mana yang ingin kita cetak kwitansinya. Pilih ini, Use, lalu bisa klik tombol cetak, lalu kita bisa langsung cetak atau simpan kwitansi pembayarannya. Kira-kira seperti itu. Kita akan lanjut ke pembayaran lain. Di sini sama seperti tadi, tapi bukan untuk pembayaran SPP, tapi untuk pembayaran jenis lain seperti uang seragam atau uang pengembangan atau uang buku. Saya tidak usah tunjukkan karena sistematikanya sama seperti tadi. Cara memasukkan atau menyimpan datanya. Kita akan lanjut ke tunggakan. Nah, tunggakan ini karena data yang diambil itu menurut data SPP, jadi saya menambahkan tombol refresh di sini karena data yang dimasukkan di pembayaran SPP tadi tidak langsung di refresh di menu tunggakan ini, jadi kita harus refresh dulu. Lalu data yang kita masukkan tadi Lois untuk bulan Januari nya itu masih 3.700.000 yang belum dilunasi. Bisa kita edit sebenarnya, tapi karena datanya diambil menurut data SPP, jadi datanya sudah akurat. Kita akan lanjut ke bagian laporan. Di bagian laporan ini kita bisa mencetak data siswa yang ada di SDK Ignatius Slamet Riyadi 2. Kita ambil contoh, misalnya kita akan mencetak data dari kelas 1A. Kita bisa preview terlebih dahulu dengan klik tombol preview. Datanya akan langsung muncul di tabel. Lalu isi nama penertangannya, misalnya kepala sekolah. Dan kita bisa langsung cetak datanya dengan menekan tombol cetak. Lalu datanya akan terlihat dan bisa kita simpan untuk dicetak nanti. Nama data siswa 1A. Kita simpan jadi PDF, langsung bisa disimpan. Lalu kita akan lanjut ke laporan pembayaran SPP. Sama seperti tadi, untuk menampilkan data untuk di preview, kita bisa pilih bulannya terlebih dahulu atau pilih kelasnya. Kita akan tetap 1A, dan data pembayaran pada bulan misalnya Oktober, langsung di preview. Atau bisa juga kita hanya menampilkan data dari siswa yang kita inginkan. Misalnya kita hanya ingin menampilkan data dari ini, Beatrix Aneska. Bisa pilih langsung preview. Dan berhasil, kita bisa mencetak data dari Beatrix ini. Seperti ini. Isikan dulu nama penanda tangannya. Langsung dicetak, dan data langsung bisa dicetak. Atau kita bisa cetak tidak perlu nama, tapi untuk semua siswa ada di satu kelas, misalnya siswa di kelas 1A, langsung bisa kita cetak. Misalnya data siswa, bayaran.
simpan misalnya ke PDF, langsung datanya sudah tersimpan. Lalu kita lanjut ke pembayaran lain. Sama seperti tadi, preview datanya akan muncul, isi nama penanda tangan, lalu bisa langsung dicetak. Seperti itu. Lalu ke yang terakhir, laporan tunggakan siswa. Sama kira-kira seperti yang tadi, kita bisa pilih data yang kita ingin cetak dari semua kelas yang ada. Misalnya seperti itu. Di bulan, misalnya Oktober. November. Ya, atau bisa Desember. Kita juga bisa pilih kelas lebih spesifik. Misalnya hanya untuk kelas 1A saja. Kita preview dan data yang muncul hanya kelas 1A. Kita akan coba sama seperti tadi juga, ini bisa lebih spesifik lagi. Misalnya kita pilih data Beatrix lagi, lalu bisa di preview dan bisa dicetak. Isi dulu nama penanda tangan. Lalu data sudah siap untuk dicetak. Saya rasa demikian kira-kira gambaran singkat dalam simulasi aplikasi yang saya buat. Untuk bila ada kekurangan, saya mohon maaf. Demikian. Lalu jika kita ingin keluar, kita bisa langsung klik tombol sign up di sidebar ini, dan sistem akan menampilkan apakah Anda yakin ingin keluar. Kita bisa pilih yes untuk iya dan no untuk tidak. Kita pilih yes. Lalu kita balik ke menu login lagi, dan di sini kita bisa tekan batal atau bagian ini untuk keluar sepenuhnya dari aplikasi. Ya.